Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Peti, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai anggaran neraca. Tentunya, dalam menjelaskan materi anggaran neraca ini, saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Lain Anggreni, lalu ada Fani Elza Diantari, lalu ada Anissa Ul Karimah, lalu juga ada Tri Murni Mayangsari, dan yang terakhir yaitu ada Endang Wahyu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran neraca tersebut tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang dan modal sendiri itu terlihat pada bagian pasifa. Yang selanjutnya yaitu tujuan anggaran neraca. Anggaran neraca ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu menyatakan sasaran. Menyatakan sasaran merupakan tujuan utama suatu perusahaan membuat anggaran. Anggaran neraca merupakan salah satu jenis sasaran yang jelas dan formal. Dengan membuat anggaran neraca, maka arah yang akan dicapai oleh manajemen kedepannya menjadi lebih jelas. Yang kedua yaitu koordinasi pekerjaan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengkoordinasikan metode dan cara yang akan digunakan oleh perusahaan kepada karyawan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu bentuk pengendalian. Anggaran neraca juga dapat digunakan sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen. Selanjutnya adalah elemen neraca. Elemen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aktiva sendiri terdiri dari aktiva lancar. Aktiva lancar adalah semua harta perusahaan yang diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun. Nah, di sini terdiri dari akun kas uang tunai dan ekuivalen, akun surat-surat berharga seperti investasi jangka pendek, akun piutang usaha dan piutang wesel, akun piutang karyawan, akun persediaan barang dagangan atau bahan baku, akun biaya-biaya yang dibayar di muka seperti sewa, asuransi, dan lain-lain, akun perlengkapan usaha, dan lain-lain. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Nah, di dalam investasi jangka panjang adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan. Di sini terdapat akun investasi dalam surat berharga, akun investasi dalam anak perusahaan, akun investasi dalam aktiva tetap berwujud seperti tanah dan lain-lain. Kemudian aktiva tetap berwujud. Di sini adalah semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik. Terdapat akun peralatan kantor, akun kendaraan, akun mesin, dan akun tanah. Selanjutnya ada akun tetap tidak berwujud. Adalah semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki manfaat nyata bagi perusahaan. Terdapat akun goodwill, hak paten, merek dagang, dan hak cipta, dan lain-lain. Selanjutnya aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aktiva di atas seperti akun titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban di sini terdiri dari utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, terdiri dari akun utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Terdapat akun pendapatan diterima di muka. Dan yang tiga yaitu ada utang jangka panjang. Adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari setahun. Terdiri dari akun utang bank, utang obligasi, dan lain-lain. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas di sini dikelompokkan menjadi ekuitas pemilik. Adalah semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Terdapat akun modal atau modal saham dan laba ditahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anggaran neraca. Nah, sebuah anggaran neraca ini dikatakan baik apabila memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah disusun berdasarkan program.
Nah, anggaran neraca yang baik itu harus disusun berdasarkan program agar apa? Agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Sehingga sebelum membuat anggaran neraca, perusahaan harus menetapkan program-program apa saja sih yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Sebab jika anggaran dibuat tanpa mengikuti program yang ditetapkan perusahaan, dikhawatirkan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi sebaiknya anggaran dibuat menyesuaikan dengan program dan jumlah atau besar kecilnya nominal yang sesuai, yang mana tentunya anggaran itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Karakteristik ini sebenarnya merupakan karakteristik umum dari setiap jenis anggaran yang akan dibuat, yang tidak hanya untuk anggaran neraca saja. Pusat pertanggungjawaban ini dalam perusahaan dibagi menjadi 4 pusat, yaitu pusat laba, pusat pendapatan, pusat biaya, dan pusat investasi. Jadi penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan karakter dari pusat pertanggungjawaban, maka kemungkinan hasil kinerjanya tidak akan sesuai seperti atau anggaran yang dibuat akan berantakan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, dipakai sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Karakteristik yang terakhir ini dari anggaran neraca yang baik adalah pada pengaplikasiannya. Sebuah anggaran yang dibuat itu mampu berperan sebagai pengawas dan juga pengendalian di dalam perusahaan, sehingga entitas dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan juga jalannya kegiatan, seperti itu. Anggaran yang dibuat baik, maka pengelolaan keuangan perusahaan juga harus baik pula. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elemen neraca itu terdiri atas aktiva dan kewajiban. Aktiva tersendiri terdiri atas kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan usaha, dan aktiva tetap. Kas, faktor yang mempengaruhinya adalah saldo awal kas pada suatu periode ditambahkan dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode tersebut. Sedangkan piutang usaha itu saldo awal piutang usaha ditambahkan dengan penjualan kredit pada suatu periode dan dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Untuk persediaan yaitu persediaan pengamanan atau safety stock. Sedangkan perlengkapan usaha itu berpengaruh jumlah transaksi, pembelian, dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Untuk aktiva, nilai aktiva tetap pada awal periode suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Untuk kewajiban sendiri terdiri atas utang usaha, utang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Utang usaha itu dipengaruhi oleh saldo utang usaha pada awal periode ditambahkan dengan pembelian kredit yang direncanakan dan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada suatu periode tertentu. Untuk utang usaha, saldo utang bank pada awal periode ditambahkan dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank, dikurangi utang dengan bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, obligasi. Saldo utang obligasi pada awal periode akan ditambahkan dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode sekarang, dikurangi dengan obligasi jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tertentu. Selanjutnya ada modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode itu akan ditambahkan dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dan dikalikan dengan nominalnya. Untuk yang terakhir di kewajiban adalah laba ditahan. Saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut.
Dari penjelasan tadi dapat dikatakan bahwa neraca pada akhir periode akan dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh saldo awal periode dari setiap elemen yang ada pada neraca. Yang artinya, neraca pada awal tahun akan berpengaruh langsung pada anggaran neraca pada akhir periode tersebut. Di mana setelah neraca pada awal periode diketahui, maka anggaran neraca pada akhir periode akan dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai hal yang mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan setiap elemen neraca tersebut. Selanjutnya adalah metode, di mana untuk menyusun anggaran neraca, perusahaan biasanya menggunakan persamaan akuntansi dasar, yang mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang dan kewajiban dan juga modal atau ekuitas dari suatu badan usaha atau perusahaan tertentu. Yang mana setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva suatu badan usaha atau perusahaan, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban ataupun ekuitas ataupun pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau bahkan penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari anggaran neraca. Teman-teman dapat memperhatikan pada tampilan slide dan diketahui bahwa PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran neraca perusahaan pada akhir tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan telah mengumpulkan data sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai dari laporan neraca per 31 Desember 2008 pada PT Tintamas, nilainya teman-teman dapat melihat pada tampilan slide bahwa antara aktiva sama dengan nilai kewajiban dan ekuitas. Dan pada slide berikutnya teman-teman dapat membaca dan memahaminya terkait contoh kasus soal bagaimana cara penyusunan anggaran neraca. Dan bagaimana penyelesaiannya teman-teman dapat melihatnya pada slide ke-15 dan ke-16. Di situ telah diselesaikan dan telah dibuat terkait penyelesaian dari kasus tersebut. Dan nilai dari laporan neraca perusahaan PT Tintamas per 31 Desember 2009 itu nilai aktiva sama dengan nilai kewajiban dan ekuitas. Teman-teman dapat memahami dari contoh soal kasus tersebut agar lebih paham tentang proses penyusunan anggaran neraca. Selamat